Hidup itu tatarannya 5. Bisa, pinter, wicaksono, waskita, terus ketrimo. Ketrimo itu kang sinedya teka kang cinita. Dan saya yakin SJTRAT ini salah satu sarana baik. Di SJTRAT itu buang duit, golek seni, dasarnya iman yang bayar Gusti Allah. Jangan lupa subscribe channel. Saya latihan kelas 1 SMA di tahun 61. Mulai latihan, mula-mula tempat latihannya yang mimpin Pak Harsono. Pak Harsono itu putranya Pak Harjoto. Kemudian 6 bulan karena itu sekolah, jadi 6 bulan kemudian saya ikut klub atau tempat latihan di Pavilion Kabupaten. Di sana tempat latihan namanya Kabupaten Madiun, karena Mas Imam adalah salah satu waktu itu keponakannya daripada Bupati Kusnendar almarhum. Kita dapat tempat latihan di Kabupaten Pavilion. Tahun 61 kemudian tahun 2 sampai lulus, dari 63 lulus. Kemudian saya pindah ke Bandung. Di Bandung saya nderek Pak Irsad. Pak Irsad itu sekitar 6 tahun lah. Sesudah disahkan. Jadi kalau di ini pelatihnya ya Pak Harsono, kemudian Mas Imam, kemudian Pak Irsad. Pak Irsad kan gurunya Mas Imam. Jadi Pak Irsad itu yang membangun, yang melatih Mas Imam dan menerapkan jurus yang sudah disesuaikan. Jadi yang diajarkan oleh sejak itu jurus di SJTRAT itu bukan asli dari Pak Harjoto, tapi ada beberapa yang dirubah dan disesuaikan, terutama pukulan yang tadinya menggunakan bandul diganti dengan swing. Itu yang paling legenda. Kenapa diganti? Karena pukulan bandul itu tidak diajarkan dalam bela diri yang di modern. Itu yang diganti Pak Irsad, dan itu dibuktikan oleh Mas Imam dalam melatih siswa-siswanya, sehingga siswanya bisa merajai lapangan waktu itu, merajai kongkus karena pukulan itu. Ada beberapa jurus yang disesuaikan, jurus 2 dan jurus 3 itu dibalik letaknya. Jadi kalau Pak Harjoto mau berdasarkan falsafah, kalau Pak Irsad mengajar berdasarkan tingkat kemudahan berlatihnya. Itu ada dua yang berbeda. Beberapa jurus yang sulit seperti jurus 4 lama itu dilatihkan di jurus 25. Dibuat jurus 4 yang praktis, karena Pak Irsad selalu mendasarkan pada eksperimen. Orang baru yang latihan kemudian dites, kalau dia tidak bisa atau belum bisa menangkis, berarti termasuk kategori yang sulit, itu diatur kembali. Angkatan saya kebetulan 8 orang. Di atas saya ada angkatan Mas Farmasi 7 orang. Kemudian tahap berikutnya angkatan saya 8 orang. Itu latihannya pertama dibedakan waktunya.
dua sifatnya tertutup, jadi nggak boleh dilihat oleh tingkatan yang berbeda gitu. Nah, suatu lompatan besar dari Esatrate adalah pada tahun 63. Pada saat itu kita tidak tahu di Jakarta, di Madiun itu siapa yang pencak silatnya bagus, nggak tahu. Untuk itu diadakan ide, udah diadu aja siapa yang menang yang silatnya bagus. Tapi pertandingan untuk adu ini bukan adu bebas, bukan pertandingan seperti sekarang. Diselenggarakan di Karistena Madiun, kantor Karistena, halaman Karistena Madiun. Disebutnya Kongres waktu itu. Kongres itu didirikanlah panggung setinggi 2 meter, kemudian diadu di sana. Jadi tahap pertama biasa pemeriksaan dokter segala macam, kemudian bertanding. Waktu itu pertandingan sebetulnya ada 16 partai. 16 partai dari Esatrate yang ikut 6. Jadi tokohnya ada Parno Ramelan, kemudian ada Darso itu putranya Mbak Mantri Botok. Darso, terus partai ketiga itu Mas Imam, partai keempat itu Mas Rianto, dan seterusnya ada Fendi segala macam, itu yang angkatan saya. Di dalam pertandingan tersebut kita menganut peraturannya juga masih bebas, jadi menggunakan karena ringnya ring tinggi, jadi beberapa peraturan tinggi dimanfaatkan. Partai pertama yang turun itu adalah Parno Ramelan melawan pelatih utama dari Pecet Jakarta. Jakarta namanya Narso, itu keduanya teman-teman saya SMA. Terus partai kedua adalah Mas Darso melawan guru besarnya Pecet Jakarta, Sietno. Kemudian partai yang fenomenal adalah partainya Mas Imam Gus banget melawan Pak Sukoco namanya. Sukoco itu dari Tugu TK. Kemudian turun Mas Rianto, partai keempat. Nah, di Mas Imam itu dibuat teman-teman itu atau adik-adik itu membuat legenda, seolah-olah itu pertarungan yang fenomenal, padahal pertarungan yang biasa aja. Saya bisa mengikuti pertandingannya karena saya ditunjuk menjadi dokter pertandingan. Sebetulnya memang Pak Koco ini orangnya gedot-gelot, jadi tendang segala macam diem aja, nggak kerasa sakit, nggak kerasa apa, sehingga membuat padahal Mas Imam waktu itu tendangannya cepat, keras gitu kan, tapi tidak mempan. Mas Imam menggunakan teknik kuncian, jadi si Pak Koco ini kunci, kemudian dihitung sampai 8 tidak bisa lepas, dia menang. Ya itu aja. Sejak itu minggu berikutnya yang kita tadinya berlatih itu cuma 8 orang, minggu berikutnya itu datang 1000 orang anak Madiun ini pengen belajar berkelahi. Ini ceritanya. Jadi kita nggak bisa latihan tertutup lagi. Jadi 1000 malah kan harus terbuka. Jadi kita itulah pertama kali Esatrate menjadi besar. Jadi yang tadinya 10 orang jadi 1000 orang. Jadi yang selanjutnya menjadi 1000 itu kemudian banyak sekali, dan sejak itulah Esatrate dalam jumlah massa itu selalu nomor 1 sampai sekarang. Jadi tidak ada pencak silat yang berkembang begitu cepat seperti Esatrate.
Bahkan orang Setrate sendiri pengen bikin protolan, bikin latihan sendiri, pengen nyanyi dengan nama lain gitu, nggak berhasil. Jadi itu adalah kombinasi antara metode sama karisma. Metode yang dilakukan Mas Imam adalah menggunakan senam besar, dan jurus yang disederhanakan oleh Pak Irsad itu kemudian dilatihkan. Kemudian karisma Mas Imam sendiri yang menyebabkan semua anak muda pengen berlatih. Jadi kalau sebelum waktu saya kan nggak begitu. Sudah kita latihan itu, maka semua pemuda Madiun pengen latihan pencak silat, itu ceritanya. Biji adalah satu kekuatan untuk PSAT itu sendiri. Ingat, sumpah hancur lebur akan menjadi kenyataan ketika kebencian, amarah menjadi sebuah bom waktu yang meledak, sehingga kita lupa dari kata sumpah janji kita. Persaudaraan pecah karena kekuasaan dan politik. Apakah itu yang kita akan cari? Tentunya mari kita melakukan sebuah pergerakan konsolidasi, pergerakan pemersatu, pergerakan menciptakan nilai-nilai persaudaraan Yawiji tanpa syarat, guyup rukun. Kita adalah manusia, tentunya saling memaafkan. Organisasi diciptakan oleh manusia. Di atas tersebut ada etika, perilaku, keyakinan, benar dan salah. Maka menjadilah manusia yang rendah hati, pemaaf dan ikhlas. Kita bergerak berdasarkan hati bersama manusia. Dari hati dan hati ke hati itulah memunculkan rasa kasih. Mari guyup rukun saudaraku. Tentunya kita harus bisa menanggalkan sebuah jabatan, kekuasaan, bahkan kerana politik. Kita lebih pentingkan adalah nilai-nilai persaudaraan. Persaudaraan kuat, PSAT bersatu, jaya selamanya. PSAT berprestasi, kuat, memunculkan nilai-nilai positif dimanapun berada. Pergerakan konsolidasi ini menjadi suatu nilai konsolidasi guyup rukun, dimulai dari diri kita sendiri, dari jiwa kita untuk melihat kadang kita semua adalah saudara. Tidak ada P16, P17, JJJJ maupun puncak, semua guyup rukun. Persaudaraan setia hati terate mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Tujuan utama adalah bersaudara. Maka kekuatan kita adalah persaudaraan. Jawiji. Selama matahari masih bersinar, Selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni manusia, selama bumi masih dihuni manusia, selama itu pula SH Trate akan